Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Grace Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Masjid Al-Aqsa merupakan situs suci ketiga dalam Islam setelah Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Bagi umat Islam, kompleks ini memiliki kepentingan historis dan religius yang mendalam, terkait erat dengan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad. Di sisi lain, bagi komunitas Yahudi, area ini yang juga dikenal sebagai Temple Mount, dianggap sebagai situs suci terpenting yang pernah menjadi lokasi dari dua kuil kuno. Namun di balik kedamaian ini, ketegangan telah membara di bawah permukaan, membawa beban sejarah konflik dan aspirasi yang saling bertentangan. Selama beberapa dekade terakhir, status quo yang rapuh telah mempertahankan keseimbangan relatif antara klaim-klaim beragam terhadap situs ini. Dan pada tanggal 14 Juni 2023, dinamika ini kembali menyeruak ketika sebuah rencana dari politisi Israel mengemuka dengan proposal untuk membelah situs suci ini menjadi dua bagian antara umat Islam dan Yahudi. Status quo hukum dan politik Masjid Al-Aqsa telah menjadi topik perdebatan dan konflik selama beberapa dekade. Sejak Perang Arab-Israel 1967, Yordania melalui Wakaf Islam Yerusalem telah memiliki otoritas administratif atas kompleks Masjid Al-Aqsa, walaupun Israel memiliki kontrol de facto atas akses ke situs ini. Kesepakatan ini adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan ketenangan dan menghormati kepentingan religius dan politik berbagai pihak di wilayah yang sangat berwawasan emosional dan bersejarah ini. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, terutama setelah pemilihan pemerintah sayap kanan keras di Israel pada 2022, keadaan di sekitar Masjid Al-Aqsa telah menjadi semakin tegang. Aksi-aksi provokatif oleh pemukim ekstremis dan politisi sayap kanan, bersama dengan peningkatan kekerasan polisi dan pembatasan terhadap akses Palestina ke situs suci ini, telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang masa depan status quo Masjid Al-Aqsa. Pada tanggal 14 Juni 2023, situasi ini menjadi semakin kritis ketika Amit Halevi, seorang anggota Partai Likud yang berkuasa di Israel, mengusulkan rencana kontroversial untuk membelah Masjid Al-Aqsa menjadi dua bagian, satu untuk ibadah Muslim, dan satu lagi untuk ibadah Yahudi. Spesifiknya, Halevi menyarankan agar 30% dari kompleks ini dialokasikan untuk ibadah Muslim, sementara 70% sisanya, termasuk area di mana Dome of the Rock berada, dialokasikan untuk ibadah dan kontrol Yahudi. Rencana ini pun segera menimbulkan tanggapan negatif dari berbagai pihak. Para pemimpin Palestina melihat ini sebagai upaya lebih lanjut oleh Israel untuk mengubah status quo di Yerusalem dan mengurangi akses Muslim ke situs suci ini. Pemerintah Yordania yang memiliki perjanjian dengan Israel mengenai pengelolaan Masjid Al-Aqsa juga mengecam rencana ini. Rencana pembagian ini bukan hanya menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan peningkatan ketegangan dan kekerasan di situs suci ini, tetapi juga mencerminkan sebuah perubahan dalam politik Israel terhadap Yerusalem dan situs-situs suci di dalamnya. Menurut analis, rencana ini menunjukkan pergeseran ke arah mendukung kontrol Yahudi yang lebih besar atas Yerusalem dan situs-situs suci di dalamnya, sebuah pergeseran yang telah diindikasikan oleh banyak tindakan dan kebijakan pemerintah Israel baru-baru ini. Dalam wawancara dengan surat kabar Israel, Halevi juga berbicara tentang mengakhiri peran administratif Yordania atas Masjid Al-Aqsa yang menunjukkan keinginan untuk mengubah kesepakatan internasional yang ada mengenai pengelolaan situs ini. Dia juga menyarankan untuk meningkatkan akses Yahudi ke situs ini yang akan membutuhkan perubahan signifikan dalam hukum dan kebijakan yang ada. Reaksi dari komunitas internasional juga cukup kuat. Banyak negara dan organisasi internasional mengecam rencana ini dan menyerukan penghormatan terhadap status quo yang ada. Mereka menekankan pentingnya menjaga ketenangan dan menghindari tindakan provokatif yang dapat memicu kekerasan lebih lanjut di sebuah area yang sudah sangat tegang. Rencana yang diajukan oleh Amit Halevi untuk membagi Masjid Al-Aqsa mendapatkan reaksi keras dari komunitas Palestina dan pemimpinnya. Presiden Otoritas Palestina, Mahmud Abbas, mengeluarkan peringatan serius mengenai rencana tersebut dan menyatakan bahwa ia telah berhubungan dengan Yordania mengenai kemungkinan mendekati Mahkamah Pidana Internasional, ICC, dan Mahkamah Internasional, ICJ, mengenai rencana Israel di Masjid Al-Aqsa.
Sejumlah kelompok Palestina bahkan menyebut rencana pembelahan Masjid Al-Aqsa ini sebagai deklarasi perang yang menunjukkan tingkat kekhawatiran dan kemarahan yang tinggi dalam masyarakat Palestina. Kesepakatan yang ditandatangani antara Israel dan pemerintah Yordania setelah pendudukan Israel di East Al-Quds pada tahun 1967 telah melarang ibadah non-muslim di kompleks Masjid Al-Aqsa, dan ini adalah sebuah kesepakatan yang telah dihormati selama beberapa dekade. Rencana pembelahan ini dilihat oleh banyak pihak sebagai pelanggaran serius terhadap kesepakatan internasional ini, dan sebagai upaya untuk mengubah status quo yang telah lama ada di Yerusalem. Rencana ini juga dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih luas oleh pihak-pihak tertentu di Israel untuk mengubah identitas Muslim dan Palestina dari kota kuno ini. Selain itu, situasi di lapangan telah menjadi semakin tegang selama beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan serangan oleh polisi Israel dan pemukim ekstremis Yahudi di kompleks Masjid Al-Aqsa, serta upaya untuk mengubah praktik-praktik ibadah di situs ini. Semua perubahan ini di lapangan dikombinasikan dengan pernyataan provokatif oleh pejabat pemerintah Israel dan rencana seperti yang diajukan oleh Halevi menunjukkan kemungkinan perubahan status quo yang serius di masa depan. Kekhawatiran ini juga diperkuat oleh peristiwa-peristiwa baru-baru ini di situs lain di Palestina, seperti pembelahan Masjid Ibrahimi di Hebron dan penutupan Rachel Stone di Bethlehem untuk penduduk Palestina. Seperti yang kita ketahui, sejarah modern Palestina dan Israel telah mencatat sejumlah kasus di mana situs-situs suci dibagi atau kontrol atasnya diubah, seringkali dengan konsekuensi politik dan sosial yang serius. Misalnya pada tahun 1994, setelah pembantaian 29 jamaah Muslim Palestina oleh seorang pemukim Yahudi Amerika di Hebron, Israel membelah Masjid Ibrahimi, yang pada saat itu adalah tempat ibadah eksklusif Muslim, menjadi sebuah masjid 40% dan sinagog 60%, dengan pintu masuk terpisah untuk kedua kelompok. Demikian juga Rachel Stone di Bethlehem, yang sebelumnya terbuka untuk semua umat beragama, ditutup untuk penduduk Palestina pada tahun 2002, saat Israel membangun tembok pemisah di sekitar makam, mengubahnya menjadi tempat ibadah yang terutama dapat diakses oleh pemuja Yahudi. Rencana pembelahan Masjid Al-Aqsa oleh Amit Halevi sangat mirip dengan presiden-presiden ini, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa hasilnya juga akan serupa, yakni peningkatan ketegangan, kekerasan, dan lebih lanjut mengurangi akses dan kontrol Palestina atas situs-situs suci mereka. Dalam konteks ini, reaksi keras dari Palestina terhadap rencana pembelahan Masjid Al-Aqsa adalah respons alami terhadap apa yang dilihat sebagai ancaman serius terhadap identitas dan hak-hak mereka di Yerusalem. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.